Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di tim Ina Channel. Sekarang tim Ina Channel mencoba menelusuri salah satu situs yang berada di Kelurahan Waborobo, tepatnya di lingkungan Labuan Tai, dan keberadaan situs itu berada di Kampung Lama yang disebut Haya, dan situs ini adalah situs Sangia Labulengke. Sahabat-sahabat Ina Channel, mau tahu seperti apa keberadaan situs itu? Ikuti video saya sampai selesai. Ina Channel, kita bisa lihat salah satu situs yang disakralkan oleh masyarakat Labuan Tai, dan ritual itu masih dilakukan dan dilestarikan sampai hari ini. Yeah. Ini namanya Sangia Labulengke, yang sangat dihormati, bukan disembah, ya, tapi dihormati keberadaannya karena punya sejarah tersendiri. Dengan keberadaannya untuk khusus lingkungan Haya. Dan ini percaya atau tidak, yang jelas keyakinan di Haya itu bisa membantu manakala ada pada saat-saat paceklik seperti kehujanan terus menerus, kemudian panas terus menerus, maka di Labuan Tai itu khusus wilayah ini saja dia lindungi itu, insya Allah. Dan saya yakini dulu itu saya punya paman itu yang namanya Ayana. Pokoknya itu kalau sudah musim berbunga itu jagung, tiba-tiba musim panas, kadang-kadang dibisik, sabuk kali itu saya harus dimandikan, ya? Dimandikan. Dia turun itu, dia sembunyi-sembunyi. Karena dia takut, dia turun sendiri. Sesungguhnya bukan nama orang. Ya, ada orang yang memang jatuh di sini, pernah berkebun di areal ini, sekitar ini, dia jatuh, pecah ciblengke ini. Maka di situ loh, kan namanya ini sebenarnya masih dirahasiakan entah apa, tetapi untuk sementara ini di Haya itu masih menggunakan nama Sangia Labulengke, tapi sesungguhnya bukan namanya. Ya, karena Labulengke itu memang nama orang yang pernah jatuh luka dan terbelah ini. Nama orang, bukan nama orang, tapi menjurus pada salah satu orang yang pernah terjadi kecelakaan di sini. Iya. Karena Labulengke itu kan terbuka lah dalam konteksnya bahasa masyarakat di sini, bahwa Ciblengke Pak. Iya. Ini sudah sering saya ikut almarhum bapak saya
Sebenarnya yang patata batu ini, sangnya ini itu adalah waci. Jadi dengan satu pembantunya. Yang biasa turun di sini itu karena waci sudah lama meninggal, jadi sudah lazilu itu dengan almarhum Bapaknya Baya. Apakah tidak berdasarkan turunan atau hanya berdasarkan jabatannya? Siapapun yang menjabat sebagai waci, dia yang berhak turun. Dan ini mereka turun ini 4 hari sesudah Songkawia dari acara Lipu Merikana, acara ritual besar. Di sini khusus Labuan Teh dia berkunjung ke sini 4 hari. Nah, kemudian Bongka juga begitu. Dan ini khasiatnya itu kalau musim hujan atau musim tanam tiba-tiba kemarau panjang, maka ini batu dibawakan baju lamanya. Kan ada baju lama ini. Baju nali bu. Ini ada kampurnya, ada bajunya, ada sarungnya. Nah, kemudian langsung dikasih mandi. 3 hari kemudian itu akan hujan. Begitu pula pada musim panen, sudah saatnya mau musim kering, tiba-tiba hujan terus. Maka didatangi lagi ini batu ini. Didatangi ini bukan dikasih mandi dia. Adupaya. Tunakai adupa. Tetapi pada saat dia berkunjung itu hanya orang tua wati saja. Tetapi kalau misalnya kita datangi, sesudah dari Lipu Merikana 4 hari kemudian didatangi, lengkap juga. Dikasih mandi, dikasih sesajen, baru disimpan di sini, baru disimpan di Nyiru. Jadi anak-anak yang duduk di situ makan itu. Ada batu seperti meja. Jadi di sini ini ada istilahnya ada ukampe ya. Sama juga dengan di tuturangnya di Lipu ini. Kalau mantranya ini memang secara langsung saya belum pernah dengar. Jadi karena dulu saya berkunjung saya masih kecil, tapi mantranya itu sama dengan di Lipu. Dia minta itu para leluhur. Dia punya mantra. Istilah batata saja. Sesuai tradisi lah. Yang batatanya itu bahasa di sini. Yang jelas nama untuk yang kami pakai ini adalah Sangya Labulengke. Iya. Kepercayaan di sini untuk sementara ini begitu. Kita kaitkan dengan parabela terakhir. Parabela terakhir itu setelah musibah yang namanya kacedak. Nah, berarti sudah masuk di dalam zaman kesultanan. Zaman sultan. Kenapa ini diamankan? Sebenarnya di bawah ini. Tapi tidak adakah literatur dari cerita masyarakat atau narasi rakyat masyarakat, khususnya masyarakat Labuan Teh atau HIA, itu keberadaannya situs ini apakah memang tidak pernah apakah memang dia sudah ada pada zaman keberadaannya Labuan Teh sampai tiba-tiba dia muncul begitu? Kayak batu awal kejadiannya itu pada saat menggali kuburan atau menggali untuk pagar batu, kena Solo ada batu yang mau ngamuk. Ulemu dia cari itu, ditelusur itu termasuk pagar rumah dia boleh anu sama anu berlebih terdalam masuk di dalam tanah pada saat menggali kubur itu nukupaka dong to kalau di Fiondo mana beda semakin bau kejonan ada membane pakadaan bapak naman kasih dah dicari Amuan enggak? kayu muane Anjung dulu. setelah dipalu ini terpisah ini kasih bakal dakit ini bukan hanya percuma dianggap, tidak, memang diritualkan
Mansuana do Solo. Akhirnya setelah 1 tahun kemudian do limpuanem tuh, boy, nyadao do menu kampung, didatangi tuh. Akhirnya ditelusuri mau do Solo mau beda milai atau do sangke kayak ada mulai sangke muisa pada maka dipikul ini rame-rame. Ini kan terpisah ini karena kena linggis ini. Kena linggis ya? Padahal Venen Cucu Novte. Dia berdiri memang. Berdiri. Artinya sampai saya cerita dengan mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan itu, Haji Hasidin Saib, sempat dia datang sini. Kenapa paham selama ini kalian tidak publikasikan? Kita malu, Pak. Karena jangan sampai orang bilang ini bid'ah. Apa kata jawaban Hasidin Saib? Di Mekah itu, apa yang dicium itu kan batu. Yang dicium sana itu batu. Hanya kebetulan itu rahmat Allah turun di sana. Tak apalah kan kau bisa rahmat kau Labuan Teh sekoni batu muka jasi. Bukan kita menyembah itu, bukan tidak. Di Mekah itu kita cium batu Hajarul Aswad itu bukan apa? Kan batu itu. Tapi katanya jangan kita samakan di sana. Tetapi ini kalau memang orang yang katakan bid'ah, silakan. Yang jelas bukan kita menyembah batunya, tetapi mungkin permohonan itu batatan Mansuana tetap muhatwe. Jadi ritual situs ini rangkaian di Katobeng itu tuh 2 yang hilang, yaitu ritual Lawanto dan ritual Ovenuluyu. Teman-teman Ina Channel, jangan disalahartikan bahwa keberadaan situs batu dari yang disebut ini situs Sangia Labulengke itu sebuah praktik-praktik yang bidah. Saya kira ini adalah media kita berinteraksi sama Sang Pencipta. Mohon saya kepada pemerintah terkait agar peninggalan leluhur maupun tradisi-tradisi yang ada di wilayah Kota Bawah itu bisa terpelihara dan bisa kita lihat kondisinya hari ini, betapa indahnya letak situs ini. Sangat bisa dijadikan salah satu destinasi pariwisata berbasis budaya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di salah satu situs yang berada di Kampung Labuan Tai. Ini luar biasa. Ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat sekitar Kampung Labuan Tai atau Kampung Kaya. Jadi situs ini dinamakan situs Labulengke, situs yang sangat bersejarah dan sangat berarti untuk Kampung Haya atau yang lebih kita kenal sekarang dengan Kampung Labuan Tai. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita tiba di salah satu perkampungan tua berada di Kampung Labuan Tai. Nah, sekaligus kita tiba ke salah satu situs sejarah yang ada di Labuan Tai ini, yaitu salah satu situs batu Labulengke. Dan ini tepat di belakang saya ini kan situs batu yang berbentuk meja. Dan ini biasanya masyarakat setempat menggunakan sebagai tempat ditaruhnya hasil-hasil bumi. Dalam tradisi syukuran bisa kita taruh makanan di sini dan nanti dinikmati oleh masyarakat semua untuk kita makan bersama.
Dan alhamdulillah tempat-tempat seperti ini, situs-situs seperti ini harus kita menjaga tradisi, adat dan budaya, tetap kita lestarikan. Dan ini merupakan bisa kita jadikan satu tempat objek wisata religi daripada wisatawan dari luar, baik di lokal maupun dari luar. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam pemimpin pertama Bimo Peropang yang bernama Sang Riaryana.